Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik menyongsong pemulihan ekonomi. Saya menyambung Pak Sutrisno. Pak Sutrisno, bisa dijelaskan lagi, menurut Anda ada sejumlah sektor yang perlu didorong ya. Nah, secara komprehensif, kita anggaplah kesehatan ini bisa ditangani, tapi tetap kita mematuhi protokol kesehatan. Dan kita yakin bahwa vaksinasi ini akan berjalan, sebutlah setahun. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan Bank Indonesia, OJK, untuk mendorong dunia usaha nih, agar cepat pulih? Pak Sutrisno. Ya, jadi dunia usaha itu kan bermacam-macam ya. Ada yang paling parah sekali, pariwisata, hotel, restoran, penerbangan. Ada yang parah misalnya otomotif, tekstil, dan sebagainya. Ada yang moderat, misalnya kayak perlengkapan, ya, alat elektronik gitu. Ada yang bagus, seperti misalnya kesehatan, ya, kemudian farmasi, telekomunikasi, itu yang bagus. Ini tentu masing-masing itu punya karakter pendekatan yang berbeda-beda. Seperti untuk yang paling parah itu tentu overall dukungan harus diberikan, mulai dari fiskal, dari moneter, dari sektor realnya, mulai dari kebijakan fiskal yang ekspansif, ya. Jadi belanja yang lebih banyak, jangan pajaknya jangan terlalu diperas, gitu ya. Kemudian moneternya juga restrukturisasi. Kayaknya kalau tahun ini saja menurut saya sih nggak cukup. Kata Pak Rosan tadi mungkin 2 tahun itu hotel baru bisa pulih. Nah, itu restrukturisasinya juga mungkin harus diperpanjang. Tapi bagi yang sudah siap kayak farmasi, telekomunikasi, mungkin ekspansi yang didorong oleh kepada mereka. Mungkin mereka tidak mengalami persoalan kredit ya, tetapi dia mengalami soal ekspansi. Nah, karena itulah pendekatan fiskal yang ekspansif, ya, kemudian moneter yang lebih longgar, ya, artinya orang pinjam kemudian itu lebih dimudahkan, dan sektorial. Sektorial itu khususnya adalah birokrasi dan regulasi yang saat ini itu akan diselesaikan melalui Omnibus Law. Nah, Omnibus Law itu sudah mencapai tahap perumusan RPP, peraturan pemerintah, yang Februari ini harus disahkan karena 3 bulan sejak dikeluarkan. Tetapi ini nggak mudah karena RPP itu ada 40 lebih yang harus diselesaikan, dan itu sangat-sangat rumit gitu. Karena itu, kalaupun nanti RPP itu harus keluar dalam waktu dekat ini, harus dimungkinkan adanya review lagi. Karena apa? Saya yakin banyak RPP yang tidak sempurna untuk dirumuskan pada saat ini. Nah, ini Pak Rosan kan ketua Satgasnya, dia tahu persis bagaimana sebenarnya masing-masing asosiasi itu memberikan masukan yang bisa jadi sejalan, tapi banyak juga yang antara satu dengan lain itu berbeda gitu ya. Ini melakukan sinkronasinya sih juga tidak mudah. Ya, satu lagi pertanyaan buat Pak Sutrisno. Ini dari Himbara, himpunan bank-bank milik pemerintah, milik negara, menyarankan agar kalau menaikkan daya beli masyarakat bawah sudah ada bantuan sosial akan diteruskan. Itu solusi yang bagus. Mereka juga menyarankan lain adalah pemutihan kredit bermasalah, kredit macet ya, dari usaha mikro dan kecil yang jumlahnya barangkali sekitar 63 juta. Itu kalau diberikan pemutihan sehingga mereka bisa dapat kredit baru lagi, itu ekonomi akan bergerak lebih cepat. Bagaimana? Ya, tentu kita terima kasih kalau itu bisa dilakukan, karena memang yang paling terdampak sekarang itu kan beda dengan 98 kan. 98 mereka adalah pahlawan ya, sekarang ini usaha kecil mikro mereka korban. Kalau mereka bisa ditolong dengan cara itu ya, itu saya kira ya bagus. Tapi kan kemarin seperti banpres untuk UKM itu kan banyak juga yang kurang tepat sasarannya gitu ya, kemudian juga BLT itu malah dikorupsi gitu ya. Ini saya kira bukan saja pemutihan itu, tetapi pelaksanaan di lapangan itu harus betul-betul terkontrol dengan baik sehingga sampai kepada yang membutuhkan.
Nah kalau dibuktikan saya kira terima kasih, cuman nggak tahu pemerintah punya uang nggak itu untuk itu gitu loh. Pak Rosan itu dulu pernah mengusulkan suruh itu cetak uang sampai 2.000 triliun gitu. Ya kan, tapi kan itu tidak bisa juga. Bagaimana pemerintah? Kan sekarang aja untuk stimulus kan turun dari 695 tinggal 372 triliun. Ini kan menunjukkan bahwa pemerintah sekarang ada mengeluarkan juga namanya wealth fund itu kan, yang berusaha untuk menarik investor dari luar untuk ke situ. Baik Pak. Itu saya kira sih oke. Baik ke Pak Bustanil Pak. Ini kita masuk ke rejim bunga rendah. Bunga rendah tapi kredit nggak naik. Karena apa? Daya beli dari masyarakat ya, terutama kelas menengah atas yang memang menahan spendingnya, sehingga industri-industri yang diharapkan bisa menjadi debitor ya tidak ada alasan mereka untuk minjam uang karena nggak bisa ekspansi. Nah, bagaimana pemulihan bisa berjalan dalam kondisi seperti tahun ini? Baik, Bung Primus, terima kasih. Saya akan sambung yang disampaikan oleh Mas Iwantono tadi. Jadi kalau memang usul itu datang dari Himbara, karena mereka sendiri mereka pasti paham ya, mereka sendiri ingin menyalurkan kreditnya sebetulnya. Ingat konteks dari pemulihan ekonomi adalah intermediasi perbankan salah satunya. Betul. Kalau intermediasi tidak jalan, tidak ada kredit, tidak ada aktivitas bisnis, ya tentu saja nggak ada yang berjalan. Nah kalau memang dimulai tadi dari UKM, ada kurs beberapa, ingat dulu KUT pernah kita ya, Kredit Usaha Tani zaman 98 itu. Dan kalau yang mereka sudah bisa tidak hitam daftarnya itu kan, kalau sudah dipulihkan mereka sudah bisa ambil lagi. Sangat mungkin ada giliat lagi gitu Bung Primus. Tapi ini kita berbicara sekali lagi di lapisan bawah ya, karena kelas UKM ke bawah, bahkan kredit mikro juga. Nah kalau yang menengah ke atas tentu saja mereka bisnis kelas menengah itu tergantung dari memang sektornya. Kita tidak bisa pukul rata, harus lihat sektornya masing-masing. Kalau mereka masih berhubungan dengan tadi sektor kesehatan, bisnis yang berhubungan dengan sektor komunikasi, dengan agribisnis secara umum, dan itu masih bisa kita harapkan kita genjot gitu. Dan tentu saja perlu dikawal ya. Kemudian yang kita belum bahas karena di digital ini juga tumbuh Bung Primus ya, di situ yang memang mampu mendukung produksi dan aktivitas ekonomi, perdagangan, mempercepat arus barang yang berhubungan dengan logistik. Saya pikir itu juga bisa menjadi salah satu andalan. Gitu. Nah tadi di awal saya sampaikan karena ada persoalan logistik internasional, kita sendiri perkuat logistik dalam negeri, jangan sampai menjalar. Kalau yang untuk kelas-kelas menengah ke bawah atau UKM, saya pikir kita nggak akan terkena langsung dampak dari persoalan logistik internasional ya. Memang kita ada persoalannya program-program yang berhubungan dengan tol laut misalnya, pulangnya kapal-kapal itu masih banyak yang kosong kan. Di situ pemerintah mampu memberikan subsidi pemihakan kepada hal itu. Kira-kira gitu Bung Primus. Jadi kan ini masuk di PEN juga sebetulnya, pemulihan ekonomi nasional. Jadi tidak harus terlalu kaku dari alokasi PEN itu. Jika memang itu manfaatnya terlalu besar, kan sekarang sudah mulai evaluasi walaupun tidak penuh perjalanan yang kemarin. Disitulah yang harus digenjot. Kalau tidak salah rapat kemarin membahas itu juga gitu di rapat kabinet. Ya, Pak Rosan, itu kapan mulai Undang-Undang Ciptaker ini udah mulai bisa terimplementasi karena belum selesai semua peraturan pelaksanaannya? Ya, Undang-Undang Cipta Kerja ini baru bisa berjalan sudah peraturan pemerintahnya, dan presiden ini keluar yang dimana sesuai dengan undang-undang adalah 3 bulan sudah itu disahkan, berarti pada awal bulan Februari. Jadi sekarang kita sedang mengkonsolidasikan, karena memang tadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Sutrisno Iwantono, karena di RPP itu banyak sekali yang saling bertentangan, baik antara kementerian itu sendiri dan juga masukan dari antar asosiasi. Nah ini kami mencoba untuk menselaraskan dulu sehingga tidak terjadi benturan-benturan yang justru menimbulkan kontraproduktif dari
RPP yang direncanakan ini. Nah, ini sedang kita konsolidasikan. Kita target justru pada bulan Januari ini bisa kita konsolidasikan semua, kita rapihkan sehingga RPP ini benar-benar tidak mereduksi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Karena kita lihat justru di RPP ini ada di beberapa kementerian yang justru mereduksi gitu. Nah, ini yang kita coba ingatkan kembali, kita kembalikan lagi bahwa jangan justru RPP ini tidak sejalan atau tidak inline dengan semangat yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ada dua nih Pak isunya RPP ini. RPP tidak boleh mereduksi semangat undang-undang itu dan kemudian bisa cepat selesai agar lekas diimplementasi Pak. Ini bisa nggak Pak Rosan? Saya sih melihat insya Allah ini akan selesai RPP-nya sesuai dengan jangka waktu yang diberikan, yaitu awal Februari. Tetapi memang kita masih ada menunggu beberapa RPP dari kementerian-kementerian terkait yang memang belum selesai gitu ya. Nah ini kita sudah coba mintakan juga untuk memastikan, karena dari RPP ini kan kita juga sudah mengkoordinasikan dari semua asosiasi dan juga dari pihak-pihak terkait untuk memberikan masukan berdasarkan RPP yang sudah ada. RPP itu kan rancangannya itu kita sudah bisa akses melalui website lewat kantor Menko Perekonomian. Nah itu kita sudah bikinkan matriksnya agar semua ini itu masukan itu sama matriksnya. Kita sudah sosialisasikan dari sejak akhir tahun lalu dan kita akan kompilasi dan kita akan coba lihat pilah-pilah mana yang memang yang lebih cocok dan sesuai dengan semangat dan spirit dari Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri. Iya. Kemudian tadi melanjutkan pertanyaan sebelumnya, Himbara menyarankan pemutihan kredit macet buat usaha mikro dan kecil. Bagaimana respons Pak Rosan? Setuju apa enggak ini Pak? Kan bisa akan big push kata Himbara nih, karena jumlahnya 63 juta. Kalau mereka bisa bergerak ini luar biasa Pak. Ya kalau itu menurut saya sih itu satu hal yang positif kalau bisa dilakukan ya. Tetapi kalau saya sih melihatnya justru bagaimana yang paling penting meng-create demand kan ya. Untuk meng-create demand itu justru yang paling penting. Karena kalau dengan ada demand itu kan berarti ada pergerakan ekonomi. Nah kalau itu hanya diputihkan, tapi kemudian what is next gitu? Nextnya apa? Kalau nextnya UMKM itu tidak bisa bergerak juga, ya tidak akan terlalu optimal itu. Hanya diputihkan saja, itu lebih pada pembersihan di bukunya bank-bank Himbara, ya kan? Itu kalau saya sih lihat seperti itu. Justru bagaimana yang kita pastikan adalah UMKM ini mereka tidak mengalami pemberhentian secara permanen. Ini kan pemberhentian secara temporary. Karena kalau pemberhentian secara permanen itu untuk dimulainya lagi pasti akan lebih susah dan lebih costly gitu. Nah, justru kalau saya sih melihat bagaimana kita menjaga demand supaya mereka ini bisa terus bergerak dan angkatan kerja kita ini masih bisa bertahan untuk bisa survive sampai pandemi ini berakhir. Oke, terakhir Pak, saran Anda agar ini laju pertumbuhan ekonomi kita yang begitu optimistis ya, BI 4,8 sampai 5,8, pemerintah 4,5 sampai 5,5, tapi Anda bertiga berkisar 3% lah sebut begitu ya. Ini jangan-jangan 3% juga nggak nyampe. Bagaimana agar di atas 3% lah, kira-kira begitu Pak. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah yang terutama Pak? Ya memang kalau tadi saya sampaikan salah satunya yang mesti ada create demand gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya memang sekarang pergerakan itu adalah dari anggaran pemerintah. Sebagian besar karena dari anggaran pemerintah. Nah, bagaimana anggaran pemerintah ini bisa lebih cepat dalam implementasinya dan juga lebih tepat sasaran. Memang ada beberapa program-program yang memang harus dijalankan dalam rangka menjaga dari roda perekonomian kita ini. Kalau saya lebih melihat dari sisi penyerapan tenaga kerjanya. Jangan sampai penyerapan tenaga kerja ini yang dirumahkan ini makin lama makin bertambah. Kalau walaupun saya lihat sekarang sudah baik gitu ya. Jadi bagaimana kita menjaga demand, bagaimana kita juga memastikan bahwa pergerakan ekonomi ini berjalan terutama untuk usaha kecil menengah, dengan juga yang ketiga adalah memberikan selang-selang pernapasan kepada para UMKM kita ini supaya tidak terjadi permanent impairment yang sekarang posisinya adalah temporary impairment. Mungkin itu Pak Prisma. Terima kasih Pak.
Pemirsa, kita sudah mendengar pemaparan dari 3 narasumber kita bahwa tahun 2021 ekonomi kita diyakini akan pulih. Tetapi seberapa besar pulih, apalagi bangkit dan terbang, mereka bertiga memperkirakan tidak seoptimistis yang dikatakan oleh pemerintah dan Bank Indonesia. 3% dianggap sudah cukup lumayan, tetapi itu harus ada beberapa persyaratan. Nomor 1 tentu saja masalah kesehatan diselesaikan. COVID ditangani dengan baik, vaksinasi dijalankan tepat waktu. Kemudian bagaimana demand masyarakat menengah bawah tetap dijaga dengan bantuan pemerintah bansos, memperkuat demand. Kemudian UMKM tetap diberikan perhatian tanpa membuat UMKM ini terlena dan menganggap ini bantuan yang permanen, tetapi ini hanya sebagai bantuan temporer. Kemudian level of confidence dari kelas menengah ini harus dijaga agar ini yang sangat menentukan demand juga, karena pengeluaran kelas menengah besar sekali. Selama mereka tidak punya confidence, mereka belum masuk, maka ekonomi kita sulit bergerak lebih cepat, dan confidence mereka sangat ditentukan oleh penyelesaian COVID-19. Terima kasih kepada Pak Rosan, kepada Pak Sutrisno Iwantono, dan kepada Dr. Bustanul Arifin. Demikianlah Zooming with Primus dengan topik menyongsong pemulihan ekonomi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.